IKPLN TV selalu ada yang baru. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Kami persilakan Bapak Darmawan Prasojo PhD, Direktur Utama dan CTO PT PLN Indonesia yang tercinta. Ini alhamdulillah beliau berkenan hadir dan di dalam sela-sela waktu yang sangat ketat, beliau berkenan untuk bersama kita membagi, men-sharing apa yang telah beliau lakukan dalam 2 tahun terakhir ini, transformasi yang luar biasa. Beliau pengalaman pernah menjadi Deputi KSP, Kantor Staf Presiden, bidang pengendalian, pembangunan, monitoring, evaluasi program prioritas dan Kantor Staf Presiden, pernah menjadi Komisaris PT PLN, pernah menjadi Wakil Direktur Utama PLN, Chief Transformation Officer PT PLN, dan Direktur Utama PT PLN Persero. Beliau berpendidikan Texas A&M University, Computer Science, kemudian Master Computer Science Texas A&M University, kemudian PhD di Texas A&M University Applied Economics, Natural Resources, kemudian menjadi postdoctoral Natural Resources Energy Policy di Nicholas Institute Duke University USA. Luar biasa sekali nih beliau nih. Alumnus Habibie juga. Ya, beliau seniornya Pak Jenot 2 tahun. Jadi beliau disekolahkan program Habibie sejak S1 ya. Dan yang bisa disekolahkan sejak S1 sampai S3 itu ya orang-orang yang sangat pilihan. Kita masuknya aja susah apalagi dapat beasiswanya gitu. Sekolahnya apalagi tuh, tempatnya Texas A&M ini tempat yang paling susah juga di Amerika. Di 1 sampai S3 luar biasa. Jadi mudah-mudahan PLN sekarang jauh lebih berkembang dan semuanya di dalam satu handphone. Pak Dirut bisa mengontrol dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Kami persilakan Bapak Direktur Utama, Pak Darmawan Prasojo, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke Lampung melihat gajah, besar badannya, kuat tenaganya. Melalui transformasi PLN berubah, hadir semakin terang untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa. Satu lagi. Ya. Boleh. Habis berbuka, seruput kopi. Ya. Kopi Papua, mantap rasanya. Tantangan digital bersama kita hadapi dengan inspirasi iTech di garda depannya. Alhamdulillah, luar biasa. Bisa bantu juga ya. Yang saya hormati, saya banggakan, ini kakak saya Pak Yitnanda Laksanawan. Ini sama-sama BPPT ini. Saya di lantai 20, panjenengan di lantai berapa? 19. Lantai 19, jadi satu lebih hanya satu lantai saja. Nah begitu, Kang Mas saya yang ngundang. Maka kalau dilihat itu tadi logo PLN paling atas sendiri. Iya. Artinya full support. Saya bawa tim saya juga Pak. Nah itu Kang luar Mas, biasa. Terima kasih nih tim PLN. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian di sini kok saya lihat banyak sekali yang dari BPPT ini. Bapak Wakil Ketua BPPT Pak Aswin Sasongko, masih atas kehadirannya Pak. Ini saya anak buah Bapak Pak ini Pak. Ini ada juga Pak Bambang Setiadi yang dulu Ketua Dewan Riset Nasional. Mana itu Pak Bambang itu? Nah Terima itu. kasih Pak. Itu bos-bos kita ini, senior kita. Terus tadi dengan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pak Hari Budiarto. Iya tadi. Ngobrolnya sudah ngalor ngidul di lantai 20 itu siapa saja. Jadi dulu kita running itu namanya market allocation itu, energy modeling. Beliau di bidang teknologi lingkungan, kami sama-sama. Dan ini masih banyak lagi, tadi juga Pak Kaharudin Jenot. Ini adik saya Science Technology Manpower Development Program 2. Beliau di STIPE 2, jadi terpaut 2 tahun ini. Beliau adik saya 2 tahun lebih muda daripada saya. Program dari Habibie juga, dan di sini ada Ketua Dewan Juri Profesor Haryono Suparno. Terima kasih Bapak, luar biasa, dan seluruh anggota Dewan Juri
Ini tim PLN juga lengkap, dari tim IT-nya lengkap di sini, Direktur Indonesia Power juga ada di sini duduknya, Korseknya ada di sini. Jadi kami lengkap ini. Alhamdulillah. Apa? PLN mendukung ex-BPPT. Ya, ini betul nih. Investasi dari Pak Habibie ya, kita ini. Luar biasa kita nih. Dapat gratis terus sekolah. Dan gratis ini terus. Undangan dari iTech Magazine ini luar biasa. Kemarin saya ketemu beliaunya di lobbynya PLN, kita kangen-kangenan di sini, kangen-kangenan lagi. Jadi saya lupa di sini mau ngomong apa aja udah mau lupa. Tapi lanjut ini PLN. We are serving 260 million lives. Kami punya 85 juta pelanggan. Gross revenue kami sekitar 450 triliun per tahun. Ya. Terus kami punya transmission dengan distribution line itu 1 juta kilometer. Kelilingi dunia berapa kali itu? Kalau keliling bumi itu 40.000 kilometer. Jadi ini sekitar 25 kali. Kelilingi bumi ya. Dan pegawai saya itu lebih dari 50.000 ditambah dengan TAD 130.000, jadi hampir 200.000 pegawai. Luar Kantor biasa kami ada ini. 1.000 kantor di seluruh Indonesia. Jadi ini suatu perusahaan yang sangat besar sekali. Dan karena dengan undang-undang ketenaga listrikan ini multi seller single bias. Jadi kalau saya ketemu di jalan, saya salaman dengan Kang Mas. Mas, jenengan itu customer saya. Iya. Saya ketemu bayi yang baru ceprot sebulan itu, saya salami juga customer saya. Salami bayi ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia adalah customer-nya PLN, itu makanya penting sekali itu PLN harus semakin sehat dan bisa melayani pelanggan lebih baik lagi. Lanjut. Jadi pada waktu kami menghadapi COVID-19, demand turun. Kami berkontrak pada independent power producer dengan kontrak namanya take or pay. Maka banyak ahli memprediksi di tengah kondisi COVID-19 demand menurun drastis, PLN akan dalam menghadapi kondisi kesulitan keuangan. Ya. Tapi ini adalah faktanya. Dalam kondisi COVID-19, PLN mencetak kinerja keuangan terbaik dalam sepanjang sejarah. Luar biasa, tepuk tangan untuk PLN. Wah. Kemudian dalam kondisi COVID-19, kami berhasil membayar hutang kami 62,5 triliun rupiah, 4 billion US dollars, sehingga pinjaman pokok kami berkurang 41 triliun rupiah itu dalam kondisi COVID-19. Nah, dalam kondisi itu tentu saja kami melakukan banyak akrobat, yaitu transformasi. Transformasi karena apa? Mohon maaf ini, karena kefefet pakai F, bukan pakai P. Kefefet ya, kefefet. Jadi karena kondisinya itu sangat serius, kami melakukan transformasi. Tentu saja pertama kali adalah kami meningkatkan kinerja revenue kami dan mengurangi cost, dan hasilnya terlihat. Tapi di balik itu, apa saja yang kita lakukan? Kita melakukan transformasi. Di sini kita bangun 4 pilar. Pilar green, pilar lean agar kami lebih efisien, pilar inovasi, kemudian juga membangun customer focus. Apa yang kami lakukan? Pertama kali kami melakukan digitalisasi terhadap pembangkit kami. Kami melakukan digitalisasi terhadap transmission kami. Kami melakukan digitalisasi terhadap sistem distribusi kami. Kami melakukan digitalisasi terhadap sistem pelayanan pelanggan kami. Digitalisasi sistem keuangan kami. Kami melakukan digitalisasi sistem pengadaan kami. Kami melakukan digitalisasi sistem centralized planning kami. Misalnya, di pembangkit itu apakah ada yang tahu? Ada 5.000 sensor. Nah, dari 5.000 sensor itu kita membangun suatu expert system sehingga kita paham bagaimana merespon dari suatu kondisi, yaitu early warning detection system, dan juga melakukan auto corrective action. Akibatnya apa? Pembangkit kami menjadi jauh lebih efisien. Nah, kemudian juga dalam kondisi inilah kami juga kaget. Tadinya saya sebagai Chief Transformation Officer merangkap sebagai Wakil Direktur Utama. Kami pada waktu itu punya sekitar 60 inisiatif.
Nah begitu kami buka, kami kerahkan seluruh kekuatan, kami kaget. So many ideas. Dan itu dari internalnya PLN. Maka meningkat menjadi 150, 500. Saat ini sudah ada 2.300 inisiatif. Dan itu berasal dari ide-ide dari internalnya PLN. Yang artinya kita mengubah knowledge, ide-ide yang tadinya milik individu menjadi suatu institutional knowledge. Dan disinilah kekuatan luar biasa, maka terjadilah suatu transformasi. Saya bisa menyampaikan di sini adalah sistem ketenagalistrikan hari ini jauh lebih kokoh dibanding dengan 3 tahun yang lalu. Sistem pelayanan pelanggan kami jauh lebih baik dibanding dengan sistem pelayanan pelanggan 3 tahun yang lalu. Sistem planning kami jauh lebih baik, sistem keuangan kami jauh lebih efektif dan efisien, sistem procurement kami juga jauh lebih kompetitif, lebih transparan, lebih kredibel dan juga lebih efisien dan lain-lain. Dan disinilah transformasi bisa berjalan dengan baik ini. Lanjut. Nah ini sebagai contoh. Pada waktu saya bergabung di PLN, kita punya aplikasi PLN Mobile. Saya cek, ratingnya 2,5, maksimum 5,0. Yang download 500.000, tapi yang uninstall 450.000. Uninstall itu ya? Iya. Saya lihat di dalamnya, isinya begini. I report a problem, it's been 3 days, petugas PLN never show up. Ini kelihatannya patah hati ini. Pelanggan PLN patah hati. Kemudian kita cek di dalamnya, ternyata prosesnya berbelit-belit, kompleks, tidak ada pengukuran, tidak ada penakaran. Kemudian sebagai contoh, kalau mereka memasukkan komplain zaman dulu, itu masuk ke call center 123, kemudian dimasukkan ke dalam sistem kami secara manual. Waduh. Nah itu istilahnya sistem sakar PDW itu nanti. Kemudian di forward ke kantor kami, lagi-lagi dimasukkan manual, dikirim ke petugas kami, lagi-lagi manual dan tidak ada penakaran. Nah, bagi kita simple akhirnya. Bisnis proses yang berbelit, yang kompleks, kita bongkar, kita ringkas, kita sederhanakan. Jadi begitu masuk, langsung kita tembakkan ke kantor secara otomatis dispatch. Siapapun yang menerima komplain ini, dalam hitungan detik tidak merespon, kami takar itu. 1 detik, 5 detik itu kami takar. Jadi setiap pegawai PLN yang bertemu dengan dirut, saya bisa buka. Lele, kowe kok lambat. Di sini hitungan-hitungan di sini kenapa respon kamu 10 menit? Jadi saya tahu persis. Kemudian saya kirim ke petugas PLN. Di situ saya takar lagi. Jadi tiap mingguan kita takar itu. Jadi setiap kepala kantor cabang sekarang tugasnya adalah mengurut kinerja dari petugas PLN yang bertugas di lapangan. Jadi saya tahu persis di situ si Bagong sebulan bisa menangani 350. Si Petro kenapa hanya 2? Saya bisa tahu. Bulan depannya saya mulai mengadakan upacara yang lowest performer saya lepas walaupun hanya 3 orang yang terburuk. Tapi ini memberikan suatu shocking signal, shock terapi bahwa kita serius untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah untuk itu kita bangun aplikasi PLN Mobile yang baru, kemudian kita takar kinerja masing-masing. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini memasukkan komplain melalui PLN Mobile dan tidak ada respon dalam waktu tertentu, itu langsung masuk ke HP-nya saya. Dirut langsung ya? Langsung. Saya kontak direkturnya, saya kontak GM-nya, saya kontak kepala kantor cabangnya, dan saya bahkan bisa mengambil alih minta maaf langsung ke customer-nya. Wah, Ibu, luar biasa ini, tepuk tangan nih. PLN luar biasa ini. mohon maaf, petugas kami belum hadir, saya hukum ini segera kami bereskan. Maka saat ini petugas pelayanan pelanggan PLN tidak berani main-main karena ditaker, dimonitor, dan langsung secara real time diambil langkah-langkah hukuman paling berat kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik. Luar biasa. Digital transformasi sampai seperti itu ya Pak ya? Nah, kemudian ratingnya mulai naik 2,6, 2,8,
3,0, 3,5, 4, akhirnya sekarang naik menjadi 4,9. Wah, hampir sempurna ini. Yang download dalam waktu setahun naik menjadi 38 juta pelanggan, dan ini adalah salah satu aplikasi yang terbaik, hanya kalah dengan 2 aplikasi. Gojek. 1 Zoom, 2 itu kalau nggak salah Google Play. Wah, Cuman ya, itu jadi aja. 2 itu, yang nomor 3-nya adalah PLN Mobile. Nah, tentu saja Luar biasa. kebetulan transaksi di PLN itu sedikit, hanya 120 juta transaksi saja per bulan. Ya kan, gede gua. Kemudian pelanggan kami dengan rate-nya seperti ini, di akhir tahun depan sudah mendekati 70 juta. Nah, kami sudah membangun namanya PLN Market. Jadi kami jualan motor listrik, kami jualan mobil listrik, kami menjual produk-produk, ternyata begitu masuk ke PLN Market, laris manis. Jadi kami ini sekarang namanya punya PLN Market. Nah, sekarang aplikasi kami di 38 juta pelanggan. Kami datang ke Himbara. Saya bilang, Bank Mandiri ada di sini, Pak. nah waktu itu saya Direksinya. ketemu dengan Pak Royke, itu ya, Pak Royke Tumilaar, Pak Darman Junaidi, Ya. Pak Sunarso. Saya bilang, Pak Dirut, bolehkah jualan di PLN Market? Nanti bisa financing dari Himbara. Saya Oh, bilang gitu. bagus itu sinerginya. Oh iya, resiko gimana Pak Darmo? Oh gampang. Nanti kalau nggak bayar listriknya saya matikan. Oh boleh. katanya. Wah, itu Nah, untuk banker bagus Dalam tuh. proses Langsung matikan. ini, maka barang-barang yang kami jual di PLN Market ternyata mendapatkan financing secara murah dari Bank Himbara. Karena biasanya kalau mereka menjual motor, memakai yang leasing yang biasa, kalau motornya hilang, mereka akan mencari pakai debt collector cari motornya. Tapi kalau melalui PLN Market, wis Matikan. rampung, terus matiin aja listriknya. Pasti akan Itu. bayar lagi, kira-kira begitu. Nah, Sakti tenan. inilah namanya transformasi yang kami lakukan. Lanjut lagi. Nah, tentu saja kami juga melakukan transformasi dalam rantai bisnis kami. Jadi kami melakukan rantai bisnis, kami melakukan integrasi digitalisasi baik dari kantor pusat maupun ke anak perusahaan kami, subholding kami di sini ada beberapa subholding, sehingga transformasi digital yang tadinya di kantor pusat sekarang kaskading ke seluruh anak perusahaan kami. Nah, tentu saja transformasi ini belum cukup. Akhirnya kami melakukan transformasi organisasi ini sebagai contoh. Aset pembangkit kami itu berserak. Jadi kalau saya datang ke pembangkit, saya ngelola sopo ini. Oh, yang ngelola GM itu Pak, di bawah direktur itu. Ke sebelahnya lagi, oh enggak, yang ngelola ini anak perusahaan Indonesia Power. Datang lagi ke sana, ini miliknya pembangkitan Jawa Bali. Saya bilang ini, Ndase Dirut ini mumet ini. Akhirnya aset-aset pembangkit kami konsolidasikan di 2 subholding kami, yaitu Indonesia Power dan juga Nusantara Power. Begitu kami konsolidasikan, ternyata Indonesia Power ini, dirutnya Indonesia Power nih Pak Edwin Nugraha mana ini? Ah, ini Pak Edwin Nugraha ini. Itu memiliki kapasitas 23 gigawatt. Satu lagi kami konsolidasikan di namanya tadinya pembangkitan Jawa Bali. Padahal seluruh Nusantara. Akhirnya namanya saya ubah aja lah menjadi Nusantara Power lah, lebih keren gitu, kasihan. Ya. Yang satunya Indonesia Power, yang satu cuman Jawa Bali gitu kan, Nusantara Power. Ini menjadi 2 perusahaan Genco yang terbesar di Asia Tenggara. Tenaga miliknya Malaysia hanya 14 gigawatt, ini 23 gigawatt dengan 21 gigawatt. Dan menjadi Luar the biasa ini, largest tepuk tangan nih, PLN generation ini. company in Southeast Asia. Satu. Nah, kemudian kami harus mengelola juga energi primer kami, ada batu bara. Batu bara pengadaannya ada di 5 poin. Batu bara, waktu itu kami menghadapi krisis batu bara, saya cek. Ini pengadanya siapa? Oh, EVP batu bara. Ini pengadanya siapa? Oh, ini Pak, PLN batu bara. Ini siapa yang pengadaannya? Indonesia Power Pak. Ini siapa? Pembangkitan Jawa Bali. Ini mana? Tanjung Jati. Sakit kepala lagi saya. Akhirnya udahlah, begini aja lah. Kita konsolidasikan di satu perusahaan semuanya menjadi PLN Energi Primer Indonesia, dari batu bara, gas, kemudian juga bahan bakar. Saya kaget juga. Saya tanya itu, transaksinya berapa? Pak, transaksinya 13 billion US dollars a year, 200 triliun per tahun recurrent,
lagi-lagi menjadi perusahaan energi primer kelistrikan yang terbesar di Asia Tenggara lagi. Luar biasa. Nah, aset-aset kita dulunya hanya dipakai hanya untuk jualan listrik. Tapi apakah ada yang tahu? Kita punya ribuan gardu induk dan juga gardu distribusi. Kita punya ribuan kilometer dari transmission line. Saya datang ke gardu induk, ternyata semuanya sudah dilengkapi dengan fiber optik. Saya datang ke gardu distribusi sudah dilengkapi dengan fiber optik. Saya tanya itu untuk apa? Ya Pak, untuk SCADA Pak. Kalau ini untuk fixed broadband bisa nggak? Bisa juga Pak. Nah, kan tinggal disambung ke pelanggan kita. Akhirnya semua Beyond KWH-nya kita kumpulkan menjadi PLN Icon Plus. Makanya kita punya produk internet namanya IconNet. Di sini kita bangun rooftop, kita bangun smart home, kita bangun digital system, kita bangun electric vehicle system. Ini potensinya, gross revenue-nya yang saat ini hanya sekitar 5-6 triliun ke depan, diperkirakan akan naik menjadi 30-40 triliun per tahun menjadi dengan Beyond KWH ini. Jadi kami dengan konsultan kami menanyakan, sekarang kamu benchmarking. Kalau perusahaan power and utility, Beyond KWH-nya berapa? Pak, usually is 20%. Kalau pendapatan bersih PLN adalah 405, gross revenue-nya adalah 450 triliun, dibagi 20% sekitar 80 triliun harusnya pendapatan dari Beyond KWH. Luar biasa ini. Yang tadinya hampir nggak ada nih ya. Hampir nggak ada. Nah, untuk itu kami juga mengadakan namanya PLN Icon Plus. Ini baru itu. Nah, untuk itulah ini pengelolaan aset kami yang tadinya fragmented bisa menjadi unified. Yang tadinya suboptimal bisa kita menjadi lebih optimal lagi. Pengadaan energi primer kita menjadi jauh lebih efisien. Yang tadinya terpecah-pecah, pengelolaannya menjadi sangat tersentralisasi. Dalam hal ini kita membangun suatu strategi yang bukan hanya efektif secara strategik tapi juga secara efektif operasional. Kemudian juga untuk Beyond KWH ini membangun suatu perubahan DNA-nya PLN yang tadinya hanya power and utility menjadi perusahaan teknologi yang penuh dengan inovasi. Dan ini juga mengubah suatu perusahaan yang tadinya statis, yang berorientasi ke masa lalu, menjadi perusahaan yang dinamis, berorientasi pada masa depan yang berbasis pada teknologi dan innovation. Inilah transformasi organisasi yang mengikuti dari transformasi yang berbasis pada digitalisasi. Lanjut lagi. Kami juga membangun komitmen penuh dengan membangun electric vehicle ecosystem, baik itu home charging maupun stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kami juga bahkan membangun suatu electric vehicle digital system. Jadi kalau di dalam PLN Mobile mencari SPKLU sudah bisa. Kami nanti ada motor listrik, misalnya swap baterai sudah ada juga di sana. Kami bekerja sama. Bahkan jual motor listrik jual juga. Kami langsung bekerja sama, misalnya dengan Toyota, dengan Mitsubishi, dengan Mercedes, dengan BMW, dengan Lexus, kemudian dengan Wuling, dengan semuanya. Jadi kami pun customer sistemnya dari para manufacturer itu tersambung ke PT PLN Persero. Jadi kalau beli mobil listrik, kami langsung tahu Pak Ernanda ini beli mobil listrik. Kami langsung datang ke rumah Pak Ernanda, sambung dayanya kami sesuaikan, pemasangan home chargingnya kami bantu, sehingga ini user experience-nya menjadi jauh lebih nyaman lagi, sehingga perubahan ini lebih baik lagi. Lebih proaktif itu ya? Kami proaktif, bahkan kami memberi diskon 30% di malam hari untuk charging menggunakan home charging yang berbasis pada PLN. Jadi kami melakukan transformasi luar biasa. Lanjut. Nah, kami juga untuk yang environment, bumi memanas. Dan kebetulan emisi karbon dari gas rumah kaca di sektor ketenaga listrikan ini sekitar 260 juta metrik ton. Kalau kami biarkan di tahun 2060 naik menjadi 1 miliar ton. Bagaimana kita mengatasi ini? Tentu saja kami ingin memastikan bahwa generasi masa mendatang punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Caranya bagaimana? Ya mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebetulan latar belakang saya ada di environment. Jadi pada waktu saya mengambil doktor, disertasi saya ya mengenai perubahan iklim. Tahu-tahu menjadi dirut PLN yang mengelola
pembangkit listrik tenaga batu bara yang terbesar di dunia. Jadi saya itu dinobatkan sebagai Darth Vader kalau di Star Wars. Joining the other side gitu. Tapi tentu saja boleh kita ingin menjadikan kita Luke Skywalker. Ya, jadi Luke bagaimana? Skywalker. Jadi 2 tahun lalu pada saat penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, kami sudah menghapus 13 gigawatt PLTU dalam fase perencanaan. Jadi itu avoiding hampir 2 miliar ton CO2 emission selama 25 tahun. Kami juga bukan hanya menghapus 1,1 gigawatt, kami gantikan juga dengan renewable energy. Kami membangun RUPTL, rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang greenest, terhijau dalam sejarah Indonesia. 21 gigawatt additional itu generation capacity itu dari renewable energy. Kemudian ada beberapa PLTU yang sudah tanda tangan kontrak pun berhasil kami batalkan. Kemudian kami sudah launching namanya net zero emission, di mana di tahun 2060 akan turun sampai ke 0 ton greenhouse gas emission di tahun 2060. Nah, inilah why are we doing this? Pertanyaannya akan begitu. We doing this not only because of international agreement, not only environmental policy, but we do this because we do really care. Bahwa kita betul-betul peduli bahwa dalam proses ini PLN, what is PLN? We are changing, we are shifting. In the past, our main job is to provide electricity, but in the future, our main job is to take care the environment. What is electricity? It is our byproduct. In the past, we are power and utility, but in the future, we are shifting to become technology company based on the innovation and technology. Dan dalam proses ini maka PLN before it was a static company, backward looking to become dynamic company that is forward looking. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali atas penghormatan ini. Senang sekali bertemu dengan teman lama sambil berbagi. Kita mohon dukungannya bahwa PLN terus berjuang agar masa depan dari seluruh peradaban ini bisa menjadi lebih baik. Dan kita menyediakan listrik yang sangat hijau, yang sangat ramah lingkungan. So we are here to take care the environment. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak. Saya Darmawan 1 Prasojo tahun lagi dari Jakarta pergi ke Medan. Lanjut lagi sampai Surabaya. Komitmen ITEH menjadi teladan kepemimpinan digital memajukan Indonesia. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Ini luar biasa nih. Selain CEO juga ahli pantun rupanya. Tapi jujur saya surprise beliau berkenan hadir. Beliau memaparkan yang saya tidak pernah mendengar pemaparan seperti ini sebelumnya. 30 tahun saya ngurus, termasuk ngurus PLN juga, Kementerian BUMN. Ini presentasi the best ever exit. Luar biasa Pak Prasojo. Membuat kita semua mempunyai visi ke depan dan mempunyai harapan hidup yang lebih baik karena tidak banyak emisi yang keluar. Karena karbon-karbon ini membuat kita makin cepat mati ya Pak ya. Dan ini banyak proyek-proyek green project. Bank Mandiri saya rasa sangat senang ini karena banyak green project. Karena kalau sekarang bank-bank itu nggak terima kalau nggak green project Pak. Ya betul ya. Nah ini saya rasa juga sinergi dengan Bimbara luar biasa. Dan yang saya sangat kagum itu membuat perubahan dalam waktu pendek itu kan tidak mudah ya. Mungkin tipsnya bagaimana? Karena kita ini ngurus BUMN 30 tahun berubah. Satu perusahaan 5 tahun aja belum tentu bisa loh Pak. Belum tentu bisa, susah sekali. Ini kok bisa? Caranya gimana? Ini coba tipsnya dan triksnya Pak. Coba di sini ada Pak Suroso mana? SEVP, Information Technology, kemudian juga EVP IT, Pak Wahyu. Coba kalau pertemuan dengan Dirut jam berapa mulainya Pak Suroso? Coba agak kenceng. Udah itu Pak. Mati. Untuk masih sehat. Pertemuannya bisa hari Sabtu, dimulai jam 3:30 pagi. Kemudian pertemuan itu diskusi jam 5.15 sudah mulai jalan kaki, selesai jam 8. Jadi jam 8 pagi, bapak-bapak, ibu-ibu baru sampai kantor, kita sudah 4 sampai 5 jam sudah bekerja.
Kemudian kita selesai kadang-kadang jam 12, jam 1. Tapi begini, mereka menanyakan energinya dari mana? I love doing it. Gitu. Jadi saya merasakan suatu energi yang tidak pernah lekang, tidak pernah putus. Karena apa? Kita memang sayang sekali dengan suatu technical challenge dan mari kita selesaikan satu persatu. Jadi misalnya untuk PLN Mobile ini, suatu ketika saya sudah assign ke tim saya. Kemudian 6 bulan kemudian kok tidak jadi-jadi, saya cek ternyata budget untuk membangun PLN Mobile ini ternyata sudah dihapus. Jadi 6 bulan tidak jadi, akhirnya saya panggil, namanya si Ari itu, Rik, ini gimana ini? Ya sudah gini aja, kumpulkan 8 orang, programmer kamu yang terbaik, mari kita bikin programming bersama-sama karena kamu nggak punya budget. Jadi, ya sudah gini aja lah. Dirutnya sendiri yang pimpin ya? Iya. Karena dokter Jadi, komputer sayang ini. Sekarang jam berapa ini? Jam 9 malam. Ya sudah. Ini fitur-fiturnya seperti ini, gini, desain sampai jam 12. Ya sudah, kamu lapor saya jam 5.30. Artinya kan dia tidak tidur. Aduh. Jam 5.30 lapor saya. Nanti jam 12 siang lapor saya. Jam 12 malam lagi lapor saya. Seminggu kolaps. Ya, Yang saya kaget, dalam waktu 10 hari, this team delivered. Artinya tim ini adalah the premium, the best of the best dari tim itu. Nah, Ari Rahmat itu kena marah habis oleh saya. Tapi sekarang menjadi dirutnya Icon Plus karena dia luar biasa. Ada rewardnya juga rupanya Pak Dirut ini. Tim saya ini semuanya yang kena hukuman ternyata ini Pak Edwin Nugraha nih berdiri. Nah ini dirutnya Indonesia Power ini. Ya. Dulu ini saya sebagai Chief Transformation Officer ini banyak sekali bekerja ini, kena hukum terus ini. Ini dipikirnya, waduh ini akan lepas jabatan gitu. Ternyata malah jadi dirutnya Indonesia Power. Itu memang rewardnya karena jadi, kerja keras. Dalam proses ini memang kami semua menikmati perubahan ini dan kita menikmati detik demi detik. Jadi kalau kita berbicara PLN Mobile, kita berbicara transformasi digital, kita berbicara proses bisnis dan lain-lain, ya mungkin ini Pak Sekper ini dari pagi jam 5 sampai jam 1 pagi ya nggak habis-habis pertemuannya itu hitungannya 20 menit, 15 menit. Hitung 5 menit ada ini. Jadi pertemuan jam 9 sudah mungkin pertemuan yang ke-6 atau ke-7 sampai malam hari. Jadi kami betul-betul itu. Tapi yang luar biasa adalah semangat tim dari PLN. Itu semangat adalah rawe-rawe rantas malang-malang utuh. Saya bangga sekali sebagai Direktur Utama PT PLN Persero punya tim yang luar biasa, bukan hanya dedikasi, kecerdasan, pengabdian dan juga pengorbanan sehingga ini semuanya bisa terdeliver. Luar biasa kita bangga PLN, perusahaan kebanggaan kita karena mencintai pekerjaan dan mencintai PLN juga mencintai Indonesia ya, termasuk mencintai alam Indonesia supaya tidak kena polusi. Terima kasih Pak Darmawan Prasojo PhD, luar biasa excellence presentasinya, membuat inspirasi dan teman-teman saya rasa yang lain bisa ikut melihat bahwa ternyata itu kerja keras, tidak tidur, dimarahi, dihukum. Ternyata hasilnya beliau-beliau mendapatkan reward juga pada akhirnya. Nah, saya persilakan kita memberikan apresiasi khusus award pada The Best CEO untuk energi. Kami silakan Pak Aswin juga maju, Pak Wasin dan Pak Haryono. Monggo, para senior. Baik, hadirin sekalian. Pak Bambang Setiadi juga maju ke depan, mohon. Ini senior juga nih Pak Bambang Setiadi. Baik, Bapak dan juga Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia, di mana hari ini tentunya Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero, mendapatkan sebuah apresiasi dan juga penghargaan sebagai The Best CEO for Corporate Digital Transformation of the Year 2023. Boleh tepuk tangan yang meriah? Dan tidak cuma hanya itu, beliau juga akan mendapatkan penghargaan sebagai The Best Greatest Champions of Digital Transformation and Innovation of the Year 2023 dari kategori Energy Industry. Luar biasa sekali, 2 penghargaan disabet sekaligus pada malam hari ini. Betul sekali. Oleh PT PLN Persero khususnya untuk Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero. Hadirin sekalian, boleh saya minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Inilah dia Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo sebagai The Best CEO for Corporate Digital Transformation of the Year.
Selanjutnya kami persilakan untuk penghargaan kedua, The Greatest Champions of Digital Transformation and Innovation of the Year 2023. Kami persilakan juga untuk diserahkan oleh para dewan juri. Yes, satu lagi penghargaan yang akan diserahkan. Akan ada 2 kategori penghargaan yang diterima langsung oleh Bapak Darmawan Prasojo pada malam hari ini. Iya, ini dia penghargaan berikutnya. The Greatest Champion of Digital Transformation and Innovation of the Year 2023. Baik, luar biasa sekali hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama. Inilah dia tahun ini penghargaan kita berikan untuk PT PLN Persero, khususnya untuk Bapak Darmawan Prasojo sebagai the best CEO of the year. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Darmawan Prasojo yang telah meraih 2 penghargaan sekaligus malam hari ini. Yes, Terima betul kasih sekali. kepada para dewan juri yang sudah memberikan penghargaan. KPLN TV selalu ada yang baru. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.